Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari tentang dua skema warna. Ya, saya yakin kalian sudah pernah mengetahuinya. Ya, yaitu kita akan membahas CMYK ya, atau CMYK dan RGB. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu apa sih yang dimaksud dengan CMYK dan RGB? Apa saja perbedaannya? Nah, dua hal ini kita akan coba bahas sedikit pada pembelajaran kali ini. Kita mulai dulu dari pengertiannya ya. Pengertian CMYK dan RGB. Nah, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa skema warna terbagi menjadi dua. Ya, ada CMYK atau CMYK dan RGB. Nah, kedua skema warna ini tentu memiliki perbedaan nanti. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya, kita harus tahu dulu, kita harus kenalan dulu terhadap dua skema warna ini. Nah, kita mulai dari CMYK atau CMYK. Ya, ini tidak mengandung arti khusus, hanya merupakan singkatan. Ya, C itu adalah singkatan dari cyan. Ya. M itu merupakan singkatan dari magenta, Y-nya yellow, K-nya itu adalah key. Ya, dalam hal ini hitam atau bisa ke coklat tua. Ya, ada beberapa referensi yang menceritakan bahwa key ini bukan hanya hitam, tapi biasanya key ini disandingkan dengan warna hitam atau black. Nah, skema warna CMYK ini termasuk kepada pencampuran warna subtraktif. Maksudnya apa sih? Nah, jadi semakin banyak lapisan, ya, lapisan warna, maka pada spot itu, pada titik itu akan mengurangi kecerahannya. Ya, misalkan kita gunakan dasar berwarna putih. Ya, jadi semakin banyak lapisan warna pada tempat itu, maka akan mengurangi kecerahan dan pada akhirnya menimbulkan warna lebih gelap, misalkan hitam. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di gambar, ketika cyan bertemu dengan magenta akan menghasilkan warna biru tua. Ketika cyan bertemu dengan warna kuning, ya yellow, akan menghasilkan warna hijauan. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila cyan, magenta, dan yellow, ya, dan tiga warna ini disatukan dengan intensitas, ya, dengan jumlah yang sama, akan menghasilkan warna hitam. Namun tidak terlalu pekat hitamnya. Nah, selanjutnya kita ke RGB. Ya, RGB itu diartikan sebagai red atau merah, green, hijau, dan blue, biru. Nah, RGB ini hanya 3 warna. Nah, RGB biasa dikatakan sebagai pencampuran warna aditif. Ya, perbedaannya, ya ini kita masuk ke perbedaannya, saya jelaskan juga. Kalau CMYK semakin banyak lapisan semakin gelap. Kalau RGB semakin banyak lapisan maka akan semakin terang. Ya, semakin banyak lapisan memperluas spektrum warna. Jadi ketika merah, hijau, dan biru digabungkan dengan intensitas dengan banyak yang sama, maka akan menghasilkan warna putih, ya, putih murni. Lanjut kita ke perbedaan antara CMYK dan RGB.
Nah, pertama dari aspek penggunaannya. RGB ini biasa digunakan untuk produk-produk digital. Nah, seperti konten media sosial, yang misalkan buat di Instagram, Facebook, ya, terus ada web banner atau desain aplikasi, ya. Yang jelas produk-produk ini adanya digital, ya, baik di handphone, di laptop atau PC, televisi, ya, atau billboard yang bersifat elektronik. Nah, ini biasanya menggunakan skema warna RGB. Kenapa? Karena dasar daripada layarnya adalah berwarna gelap. Ya, makanya lebih cocok produk digital menggunakan RGB. Selanjutnya ada CMYK. Ya, CMYK kebalikannya dari RGB sering dan biasanya digunakan pada produk yang harus dicetak atau di print. Ya, contohnya ada poster, brosur, kartu nama atau packaging. Ya, yang penting produk hasilnya adalah dicetak berbentuk fisik. Kenapa? Ya, melihat dari sifat tadi CMYK, ya, semakin banyak lapisan akan semakin gelap. Nah, biasanya kalau kita mencetak itu pasti dasarnya berwarna putih. Ya, contohnya di kertas. Nah, makanya CMYK itu akan lebih cocok untuk produk-produk cetak. Nah, selanjutnya kita lihat dari format filenya atau bentuk filenya. Untuk RGB itu biasa dan lebih baiknya disimpan, ya, menggunakan format JPEG, GIF, PSD, dan PNG. JPEG ini untuk gambar, sedangkan GIF ini untuk gambar gerak dengan latar transparan. PNG untuk gambar dengan latar transparan, dan PSD ini untuk format Photoshop, ya, dengan layer-layernya. Sedangkan untuk CMYK ini dianjurkan untuk menyimpan file berbentuk PDF, ya, IPS atau AI. Bisa juga dengan format-format lainnya, ya. Kenapa? Agar konsistensi warnanya, ya, pada file yang kita telah buat ini tetap. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa sih kita harus cetak menggunakan CMYK? Nah, CMYK ini tadi yang sudah saya jelaskan, apabila kita ingin mencetak RGB, ya, menggunakan skema RGB, maka nanti hasilnya akan berubah, ya, terjadi inkonsisten terhadap warna yang telah kita gunakan. Makanya kita ketika memulai sebuah project, ya, entah menggunakan Photoshop, Illustrator, ataupun CorelDRAW, tentu kita harus perhatikan skema warnanya dulu, ya, profil colornya. Ini di awal biasanya sudah ditanyakan dan kita bisa ubah sesuai dengan project yang akan kita lakukan. Apakah itu hasilnya cetak atau hasilnya digital. Apabila menggunakan RGB, tentu hasil cetakannya akan lebih gelap. Ya, karena RGB itu dasarnya, latarnya di awal adalah hitam atau gelap. Nah, silahkan kalian pelajari lebih lanjut